Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Putri Pramita, mahasiswi KKN UNS tahun 2021, kelompok 250 di Desa Celokoretno, Kabupaten Wonogiri. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi akuntansi untuk UMKM di Desa Celokoretno yang sebagai kelanjutan dari sosialisasi pentingnya pembukuan akuntansi bagi UMKM yang sudah dilaksanakan oleh teman saya Arini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi akuntansi ini bisa digunakan dan diakses oleh Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menjelaskan apa saja yang ada di Excel ini. Sebelumnya diharapkan Bapak Ibu sudah mempunyai laptop atau komputer yang sudah terinstall oleh aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, tampilan Excel ini terdapat profil usaha, selanjutnya halaman awal berisi daftar isi, data awal, yang selanjutnya daftar akun, transaksi, jurnal umum, buku besar, laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan yang terakhir neraca. Saya akan menjelaskan dari awal, yaitu profil. Di sini yaitu profil usaha. Kalau usaha Bapak Ibu langsung bisa mengisikan dari nama usaha, nama pemilik, alamat usaha, nomor HP, sosial media. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengedit di bagian di bagian kategori-kategori ini. Jadi Bapak Ibu jika menginginkan untuk mengisi jenis usaha, Bapak Ibu tinggal mengganti dengan jenis usaha. Selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menghapusnya, Bapak Ibu tinggal mengklik nomor ini dan mengklik kanan dan selanjutnya di delete. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan yang seperti ini, tinggal klik sebelah kanan, klik copy. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal memilih tempat yang ingin di copy, yang ingin keluar hasil kopiannya, ya selanjutnya akan keluar jenis usaha. Nah, untuk mengisinya saya contohkan di nama usaha Bapak Ibu, saya contohkan toko berkah. Ini saya akan menjelaskan di halaman awal. Di halaman awal ini terdapat daftar isi yang jika Bapak Ibu klik bisa langsung menuju di bagian tersebut. Saya contohkan di transaksi, maka tampilan Excel langsung berpindah di bagian transaksi. Selanjutnya saya akan contohkan di laporan harga pokok produksi. Nah, tampilan Excel Bapak Ibu nanti juga langsung menuju di laporan harga pokok produksi. Saya akan menjelaskan di bagian selanjutnya, itu data awal. Di sini data awal dari produksi Bapak Ibu seperti biaya investasi, biaya produksi, biaya tetap, harga jual persatuan, daftar aset tetap, persediaan awal, beban dibayar di muka. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal bisa mengisikan biaya atau aset persediaan awal yang ada di perusahaan Bapak Ibu, di usaha Bapak Ibu. Biaya investasi itu termasuk di bagian peralatan gedung dan perlengkapan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan gedung, maka menuliskan gedung. Jika Bapak Ibu menggunakan peralatan kompor, maka ditulis dengan peralatan kompor. Biaya produksi yaitu biaya yang digunakan saat Bapak Ibu melakukan kegiatan produksi. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk menjadikan sebuah produk ditulis di sebelah sini. Seperti saya misalkan seperti toko roti, jadi usaha pembuatan roti maka menggunakan tepung, telur, dan lain-lain. Biaya tetap di sini termasuk gaji karyawan, termasuk di biaya tetap. Biaya penyusutan suatu peralatan termasuk di bagian biaya tetap. Nah, untuk di daftar aset tetap di sini yaitu termasuk gedung dan peralatan. Di gedung dan peralatan.
harganya yang ada di bagian daftar aset tetap ini akan sama dengan harga di bagian gedung yang ada di total biaya sini. Kalau di peralatan, karena peralatan banyak, jadi yang tuliskan hanya jumlah dari seluruh peralatan. Di persediaan awal di sini terdapat persediaan awal bahan pokok, bahan penolong, bahan baku, selanjutnya persediaan awal barang jadi. Nah, untuk total persediaan di sini harus sama dengan daftar saldo awal di daftar akun. Beban dibayar di muka yaitu beban yang dibayar di awal periode untuk digunakan satu periode, itu seperti biaya listrik, biaya bahan sewa, dan lain-lain. Daftar akun ini kami sudah menuliskan mengenai nama-nama akun yang sudah disesuaikan dengan usaha UMKM. Jika Bapak Ibu ingin mengedit, menambah dan menghapusnya sama halnya yang ada di profil tadi. Jika ingin menambahkan, Bapak Ibu tinggal mengklik sebelah kanan, klik insert, tinggal menulis nama akun, dan saldo awalnya. Di sini saya akan mencontohkan saldo awal suatu kas, nama akun kas yaitu sejumlah 2 juta. Selanjutnya transaksi di sini kami juga sudah mengategorikan transaksi yaitu pembelian bahan baku, lalu pembelian bahan penolong, dibayarkan beban periode yang bersangkutan, penjualan di bulan November, nanti bulan November ini bisa diganti, persediaan dan biaya produksi. Di bagian pembelian saya akan contohkan dari mulai awal. Pembelian bahan baku yaitu jika membeli pembelian bahan baku pada tanggal 2 Agustus 2021 sejumlah 500.000 secara tunai. Nah, untuk pembelian bahan penolong sama halnya dengan penulisan pembelian bahan baku. Jadi pada tanggal, saya contohkan di tanggal yang sama, 2 Agustus. Saya contohkan di tanggal 4 Agustus. Selanjutnya jumlahnya 50.000 secara kredit. Nah, untuk dibayarkan beban itu seperti listrik, sewa, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya contohkan biaya listrik, pembayaran biaya listrik bulan Juli. Harusnya di keterangan tinggal dipindah, klik langsung pindahkan di sini. Tanggal 5. Selanjutnya jumlahnya yaitu sebanyak 150.000. Bapak Ibu jika tidak kelihatan langsung bisa dipindahkan ya, lebih dilebarkan seperti ini. Untuk jumlah harga satuan penjualan bulan, karena ini saya mencontohkan Agustus, jadi ditulis Agustus. Jumlah saya contohkan 250 dengan harga satuan 15.000, jadi total pendapatan langsung keluar. Persediaan produk jadi yaitu persediaan produk jadi di akhir periode. Jadi saya misalkan 150 dan persediaan di dalam proses yaitu 70 unit. BDP biaya bahan baku sama halnya dengan persediaan, jadi menuliskan di akhir periode. Jurnal umum saja, di jurnal umum di sini ada beberapa kolom yaitu tanggal, uraian, debit di nomor akun dan nama akun serta jumlahnya, kredit, nomor akun, nama akun dan jumlahnya. Di tahun dan bulan dicontohkan tadi Agustus 2021. Untuk tanggalnya, transaksi pertama kali dituliskan karena tanggal 2, jadi dituliskan tanggal 2. Uraian
di tanggal 2 itu terdapat transaksi pembelian bahan baku, maka ditulis pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku harus mengeluarkan nama akun persediaan bahan baku, jadi harus melihat dulu di daftar akun persediaan bahan baku, yaitu terdapat 106, diklik 106. Selanjutnya debit. Untuk memunculkan jumlah yang tadi, kita mengetik sama dengan, selanjutnya klik transaksi dan di bagian jumlah yang ingin dikeluarkan. Sama halnya di kredit, karena pembelian secara tunai maka harus mengeluarkan nama akun kas. Kita lihat di daftar akun kas terdapat pada 101. Untuk kreditnya ketik sama dengan, pencet di bagian transaksi dan klik di bagian jumlah. Nah, selanjutnya di tanggal 4, karena transaksi selanjutnya dicatat pada tanggal 4, pembelian bahan penolong di daftar akun di nomor 107. Jika Bapak Ibu kesusahan di nomor akunnya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan sesuai keinginan Bapak Ibu. Ingin langsung 1, 2, 3 gitu juga tidak apa-apa. Debit ketik sama dengan 50. Karena kredit maka menggunakan utang, dicatat sebagai utang, daftar akun utang yaitu 201. Ya, utang dagang sebesar 50.000. Selanjutnya tanggal 5, yaitu pembayaran biaya listrik bulan Juli. Karena ini listrik untuk produksi, maka termasuk di BDP of biaya overhead pabrik, jadi masuk di 507. Maaf 503 sebesar 150. Nah, karena menggunakan bayar secara tunai maka mengeluarkan kas. Jika ingin mempermudah, Bapak Ibu tinggal mengetik sama dengan dan memencet di bagian debit, akan sama. Selanjutnya di buku besar, di jurnal umum tadi akan keluar di bagian buku besar sesuai nomor akunnya. Karena tadi kita menuliskan di bagian kas, jadi akan saya tampilkan di bagian kas. Nah, dari yang transaksi yang sudah saya tulis tadi langsung keluar di bagian buku besar otomatis. Jadi saldo awal juga, karena sudah menuliskan saldo awal kas besar 2 juta dan kredit serta pembelian bahan baku dan pembayaran biaya listrik bulan Juli. Lain sama halnya dengan utang 201. Nah, karena belum menuliskan saldo awal maka belum terlihat dalam pembelian bahan baku 50.000 secara kredit. Nah, selanjutnya di laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi ini langsung akan muncul jika Bapak Ibu sudah mengisikan seluruh data-data yang terdapat di Excel, dimulai dari data awal, daftar akun, dan transaksi serta jurnal umumnya. Selanjutnya di laporan laba rugi, karena tadi sudah menuliskan penjualan dan jumlah pendapatan sebanyak 3.750.000, maka langsung keluar di sini, dan harga pokok penjualan ini akan muncul jika Bapak Ibu sudah mengisikan daftar akun. Biaya pemasaran juga jika Bapak Ibu sudah mengisikan di transaksi dan lain-lain. Jadi di laporan laba rugi ini Bapak Ibu dapat mengetahui berapa laba dari
dari usaha Bapak Ibu selama satu periode. Sama halnya dengan neraca, Bapak Ibu nanti dapat melihat jika muncul datanya jika Bapak Ibu sudah mengisi seluruh data-data di Excel. Di sini Bapak Ibu dapat mengetahui total aset dan total liabilitas serta ekuitas yang Bapak miliki selama satu periode. Sekian dari penjelasan aplikasi akuntansi untuk UMKM di Desa Sukoretno. Semoga aplikasi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pembukuan akuntansi, dan semoga Bapak Ibu juga dapat mengetahui laba yang Bapak Ibu dapatkan secara real dalam satu periodenya, mengetahui aset dan utang atau liabilitas serta modal atau ekuitas yang Bapak Ibu gunakan dalam satu periode. Semoga usaha Bapak Ibu dapat lebih berkembang dan lebih maju lagi. Sekian dari kami kelompok 250 KKN UNS tahun 2021. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam saya menjelaskan penggunaan aplikasi ini. Kami juga akan mengirimkan berupa sebuah contoh yang sudah terisi seluruh bagian di Excel ini untuk sebagai contoh Bapak Ibu mengisi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.